Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dakwah multimedia yang diampu oleh Bapak Ivan Sunata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat yakni Bapak Ivan Sunata selaku dosen pembimbing pada mata kuliah dakwah multimedia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat membuat tugas video pada mata kuliah dakwah multimedia ini. Sholawat beriringkan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, adapun materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu mengenai media baru. Sebelum kita masuk pada pembahasan media baru, akan lebih baik dan lebih relevan jika kita memulainya dengan pembahasan Computer Mediated Communication. Istilah ini merujuk pada sejumlah perangkat komunikasi yang lebih spesifik daripada komunikasi yang dihubungkan melalui komputer sehingga dapat bertukar informasi melalui internet. Ada dua jenis computer mediated communication, yakni asynchronous communication dan synchronous communication. Untuk yang pertama, asynchronous communication merupakan bentuk komunikasi yang bersifat tidak sinkron. Pada praktiknya, jenis ini melibatkan pertukaran pesan berbasis teks yang meskipun dapat terjadi dengan waktu yang sangat cepat, tetapi tidak pernah dinilai sebagai percakapan. Sebagai contoh, yakni seperti SMS, email, ataupun newsgroup yang dioperasikan dalam sebuah jejaring tertentu. Yang kedua yaitu sinkronus. Sinkronus adalah komunikasi yang termediasi komputer namun terjadi secara sinkron. Artinya dapat terlibat dalam sebuah percakapan, baik dalam bentuk teks maupun suara ataupun paduan antara kedua-duanya. Sebelum munculnya teknologi instant messaging, ada pun contoh dari computer mediated communication dari jenis sinkronus, yaitu Internet Relay Chat yang kita singkat dengan IRC dan ICQ serta multi-user domain. Pembahasan selanjutnya yaitu media baru tidak sekedar baru. Sebelum kita melanjutkan, apa itu media baru dan apa yang membuat kita menyebutnya sebagai media baru? Untuk sementara kita bisa mengidentifikasikannya dengan membuat perbedaan antara media komunikasi digital yang bersifat baru dan media komunikasi analog yang bersifat lama. Media baru merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Sebelum tahun 1980-an, media lebih banyak berbentuk cetak dan model analog, seperti surat kabar, televisi, sinema, dan radio. Namun, hari ini kita memiliki radio, televisi, dan sinema digital. Bahkan teknik percetakan telah mengalami transformasi pada teknologi digital seperti software. Untuk memanipulasi gambar seperti Photoshop dan perangkat desktop publishing lainnya.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa media baru tidak hanya dilihat dari aspek newness atau kebaharuannya, tetapi lebih kepada aspek transformasi sebagai sebuah alat dalam menjalankan beragam fungsi dalam menyajikan informasi. Pada dasarnya, media baru juga menandai sebuah budaya baru kehidupan manusia, yakni budaya media dengan teknologi tinggi yang memungkinkan aktivitas komunikasi menjadi semakin interaktif. Pembahasan selanjutnya yaitu dari mediasi ke remediasi. Dalam konteks komunikasi bermedia, peran media adalah sebagai perantara yang memediasi sehingga komunikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, salah satu gagasan untuk memahami media baru yaitu dengan melihat caranya berkembang dalam kebiasaan yang mereka sebut dengan istilah remediation. Dalam remediation, teknologi baru mengasimilasi gagasan dari teknologi lama dan menghadirkan sebagai versi yang lebih baru dan lebih baik dari versi yang sebelumnya. Misalnya, dengan mempertimbangkan hubungan antara fotografi dengan lukisan dan TV dengan film. Remediasi lebih mengarah pada fenomena penyajian ulang informasi dan konten lain oleh platform internet. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa melalui proses remediation, media-media baru memediasi kembali apa yang telah dilakukan media-media sebelumnya, namun dengan cara yang lebih baru dan mungkin lebih baik. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik media baru. Secara fisik memang telah banyak terjadi perubahan, bahkan revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan munculnya aneka peralatan canggih. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah watak dari media itu sendiri yang semakin interaktif dan bersifat konvergen. Karakteristik dari media baru itu ada 6. Yang pertama, network. Yang kedua, information. Yang ketiga, interface. Yang keempat, arsip. Yang kelima, interactivity. Dan yang keenam yaitu simulation. Untuk karakteristik yang pertama yaitu networks. Karakter pertama dari media baru ini adalah sifatnya yang mempersyaratkan adanya network atau jejaring. Konsep network adalah sesuatu yang bersifat niscaya ketika kita berbicara tentang internet dan media baru. Notebook dan smartphone tidak akan dapat mengakses internet jika tidak terkoneksi network tertentu. Kita biasa melakukan koneksi internet melalui lokal area network di kantor, melalui layanan data di smartphone, atau dapat juga melalui Wi-Fi yang tersebar di sejumlah tempat. Untuk karakteristik yang kedua yaitu information. Informasi merupakan salah satu isu sentral dalam kajian media baru, bahkan dalam konteks perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, media baru melihat informasi tidak hanya sebagai sebuah pesan sebagaimana adanya, tetapi melihat informasi itu sebagai sesuatu information, sesuatu yang selalu dibentuk dengan sejumlah tujuan tertentu. Misalnya, dengan menggunakan ponsel, kita dapat menyampaikan informasi sejenis dengan menggunakan sejumlah fitur seperti melakukan sambungan telepon, SMS, atau MMS, dan serangkaian fitur-fitur lain yang telah disediakan. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu interface. Dalam bahasa Indonesia, konsep ini sering dipadankan dengan istilah antarmuka.
Interface memudahkan interaksi yang terjadi antara manusia dan benda-benda teknologi. Jadi, tidak mengherankan jika kemudian konsep interface semakin mengemuka ketika kita berupaya memahami hubungan antara manusia dan mesin, yang kemudian disebut dengan virtual dan fisik. Untuk karakteristik yang keempat yaitu arsip. Arsip dalam media baru adalah alat multimedia yang mengatur data audio dan visual atau gabungan dari keduanya. Seperti halnya sebuah teks dan didukung dengan software yang mendorong partisipasi pengguna. Arsip juga merupakan alat yang bersifat material atau virtual untuk menyimpan data dan desain yang disesuaikan dengan masyarakat dan kebudayaan kontemporer. Arsip dalam media baru bersifat individual dan kolaboratif, serta merupakan bentuk baru dari memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data seseorang, sebagaimana yang ditawarkan oleh Google Drive dan Dropbox. Untuk karakteristik yang kelima yaitu interactivity. Interactivity atau interaktivitas menjadi salah satu konsep kunci untuk menjelaskan media baru karena merupakan salah satu ciri khas dari media baru. Melalui fitur ini, media baru menyuguhkan cara baru dalam berkomunikasi, di mana ia dianggap lebih membebaskan, memberdayakan, dan memperluas gerak manusia dalam aktivitas komunikasi. Itulah sebabnya beberapa kalangan meyakini bahwa karakter interaktivitas media baru ini akan mengantarkan manusia pada apa yang disebut dengan demokratisasi komunikasi. Untuk karakteristik yang keenam dan yang terakhir yaitu simulation. Dalam media baru, simulasi yang dimaksud adalah lebih dari sekedar informasi visual dua dimensi, melainkan penggunanya seolah-olah menjadi bagian dari objek tersebut. Kita seolah-olah berjalan mengelilingi koridor di piramida Mesir, lorong katedral Vatikan, mishab Masjid Nabawi, dan sebagainya. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai media baru. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.